Halo semuanya, saya Ulfa. Video ini akan membahas teknik pencarian solusi yang masih ada kaitannya dengan DFS, yaitu Depth Limited Search dan Iterative Deepening Search. Mari kita review sebentar mengenai kelebihan dan kekurangan dari BFS dan DFS. Untuk Breadth First Search, solusinya dijamin optimal karena langkah atau jalur dari simpul akar hingga ke simpul tujuan pasti banyaknya yang paling minimal. Sedangkan untuk Depth First Search, dia belum tentu. Karena pencarian secara mendalam, mungkin saja DFS akan melakukan pencarian terus-menerus pada suatu jalur, padahal mungkin ada jalur lain yang menghasilkan solusi dengan langkah yang lebih minimal. Sedangkan dari kompleksitas ruang, untuk BFS dia lebih buruk karena menyimpan semua simpul pada kedalaman tertentu. Sedangkan DFS dia kompleksitasnya lebih baik untuk kompleksitas ruang. Nah, berdasarkan kelebihan-kelebihan tersebut, berusaha kita ambil optimality dari BFS dan kompleksitas ruang dari DFS untuk kemudian diusulkanlah Depth First Search, namun kedalamannya dibatasi. Jadi ide dasarnya adalah memanfaatkan Depth First Search, namun kedalamannya dibatasi hanya sampai L saja. Nah, kemudian simpul pada level L tadi dianggap tidak memiliki suksesor. Jadi kalau dia memang belum simpul goal, maka kita backtrack saja. Nah, persoalannya di sini adalah bagaimana kita bisa menentukan batas level atau kedalaman L sedemikian sehingga kedalaman itu pasti lebih besar sama dengan dari tempat di mana goal dengan kedalaman terkecil ada. Ya, kita akan lihat nanti berikutnya pseudocode dari Depth Limited Search. Jadi secara umum cara kerjanya mirip seperti Depth First Search, hanya di sini ada pembatasan kedalaman. Ya, jadi secara rekursif juga di situ memanggil fungsi Depth Limited Search-nya. Kalau sebuah simpul sudah merupakan goal, maka kembalikan solusinya. Kalau ternyata kedalaman sebuah simpul itu sudah masuk ke batas kedalaman, maka dilakukanlah cut off. Yang dimaksud cut off artinya tidak di-expand lagi, sehingga dia nanti akan otomatis backtrack ke fungsi yang memanggil sebelumnya. Nah, tapi kalau ternyata belum sampai ke batas kedalaman, maka untuk setiap suksesor yang ada di expand, yang di-expand dari node sebelumnya, itu ya, diperiksa dengan memanggil lagi fungsi rekursif DLS. Oke, kalau ternyata hasilnya adalah cut off, maka kita nyatakan bahwa terjadi cut off untuk kemudian kita akan backtrack kembali ke simpul terakhir sebelumnya untuk mencari apakah ada tetangga lain yang bisa diperiksa. Oke, kalau tidak gagal maka kita kembalikan hasilnya. Jadi idenya seperti itu saja. Mirip seperti DFS, hanya di sini ada cut off yang menyatakan bahwa kalau sudah cut off, simpul tersebut tidak usah di-expand lagi untuk kemudian backtrack ke simpul lain yang masih bisa diperiksa. Nah, seperti teknik pencarian DFS dan BFS sebelumnya, kita lihat properti dari DLS. Pertama, aspek completeness. Apakah dia menjamin untuk menemukan solusi? Jawabannya adalah tidak. Tidak dijamin pasti menemukan solusi. Kenapa? Karena kedalaman pohon ruang statusnya dibatasi. Jadi mungkin saja kedalaman sebagai batasnya itu sebetulnya belum sampai ke kedalaman di mana solusi itu berada. Jadi tidak akan pernah menemukan solusi. Ya, untuk optimality-nya apakah dijamin solusinya pasti optimal? Ya tentu saja tidak, karena belum tentu dia mendapatkan solusi. Tentu kita tidak bisa juga menjamin solusi yang dihasilkan optimal. Nah, bagaimana dengan kompleksitas waktunya?
Karena kita membatasi kedalamannya sampai level L, maka waktunya diperlukan adalah B pangkat L. Sedangkan kompleksitas ruangnya dia cukup baik, yaitu kompleksitasnya BL. Berdasarkan properti dari DLS tadi, kita lihat bahwa hasilnya tidak terlalu baik. Karena dari segi completeness, dia tidak bisa menjamin mendapatkan solusi. Dari segi optimality, dia juga tidak bisa menjamin solusinya optimal. Padahal inginnya kita adalah mendapatkan kebaikan dari BFS dan juga kebaikan dari DFS ketika mengusulkan DLS. Nah, oleh karena itu diusulkan lagi sebuah teknik pencarian yang disebut dengan iteratif deepening search atau IDS. Yang idenya adalah melakukan serangkaian DLS dengan peningkatan nilai kedalaman cut-off sampai solusinya ditemukan. Jadi kita mulai dari kedalaman 0. Kalau belum ada solusi, maka kita tambah kedalamannya, lalu terapkan lagi DLS. Kalau belum juga ada solusi, maka kita tambah lagi kedalamannya, terapkan lagi DLS dari awal untuk dicari lagi, hingga kita menemukan solusi. Nah, asumsinya simpul sebagian besar ada di level-level bawah, sehingga tidak menjadi persoalan ketika simpul-simpul pada level atas, yaitu pada level 0, level 1 itu diulang-ulang, tidak menjadi penambahan pada kompleksitas waktu maupun ruang secara signifikan. Jadi idenya adalah mulai dari kedalaman 0, kita melakukan iterasi untuk memanggil DLS dengan kedalaman 0. Ketika hasilnya ini cut off, berhenti karena cut off, maka kita akan melanjutkan lagi iterasi dengan kedalamannya ditambah 1. Setelah kedalamannya ditambah 1, kita terapkan lagi depth limited search, tapi kedalamannya sampai 1. Kita mulai lagi dari simpul akar, proses pencariannya. Ketika selesai dalam kedalaman 1 itu karena cut off, maka kita tambah lagi. Begitu seterusnya sampai kita memberikan hasil yang bukan cut off. Ya, kita sudah ketemu solusi, baru kembalikan hasil pencarian dengan iteratif deepening search. Nah, mari kita lihat ilustrasi penerapan iteratif deepening search sebagai berikut. Pertama, kita batasi kedalamannya 1. Maka dari simpul A, dia akan membangkitkan B. Belum goal, tapi sudah cut off karena kedalaman hanya 1. Maka backtrack ke A untuk membangkitkan simpul J. Nah, ternyata ketiga simpul ini bukan simpul goal. Sehingga cut off, berhenti karena cut off, kita tambah lagi kedalamannya untuk memanggil DLS lagi. Sekarang batas kedalamannya 2. Maka kita mulai lagi dari simpul A. Kita mulai lagi dari simpul A, kemudian mengekspand jadi B. B belum goal, diekspand D. Nah, D tidak diekspand lagi karena dia sudah cut off ya, kedalamannya sudah 2, maka backtrack ke B untuk kemudian melanjutkan ke E. Hal yang sama, E belum solusi, dia harus backtrack lagi ke B karena kedalamannya sudah 2, backtrack lagi ke A untuk expand ke C. Begitu seterusnya, sampai G ternyata belum solusi. Karena belum solusi dan kedalamannya itu sudah 2, sesuai dengan batas limitnya, cut off, maka kita tambah lagi kedalamannya untuk kemudian diterapkan lagi DLS dari simpul akar. Ya, dari simpul akar. Nah, misalnya di sini kita simpul solusinya adalah M. Maka pada saat kedalaman 3 inilah kita mendapatkan simpul solusinya yang merupakan simpul anak dari C, kemudian dari C ke F, F baru ke M. Ya, jadi pada kedalaman 3 ini kita bisa menemukan solusinya. Nah, inilah ide yang seolah-olah kita menerapkan gabungan dari DFS dengan BFS.
Sama seperti teknik pencarian sebelumnya, mari kita lihat properti dari IDS. Dari segi completeness, apakah dia dijamin mendapatkan solusi? Jawabannya ya, jika branching factor-nya terbatas. Ya. Kemudian dari segi optimality, dia juga dijamin memberikan hasil yang optimal ketika langkah dari satu state ke state berikutnya itu dianggap memiliki biaya yang sama. Karena dia pasti menghasilkan banyak langkah yang minimal dari simpul akar ke simpul solusi. Untuk kompleksitas waktunya, maka dia juga cukup baik, yaitu B pangkat L, di mana L ini adalah kedalaman yang menjadi batas dari IDS. Sehingga kita bisa tahu bahwa L ini nanti juga kedalaman di mana solusi itu ditemukan. Nah, untuk kompleksitas waktunya dia juga cukup baik, yaitu BL, karena solusinya sudah ditemukan pada kedalaman L. Nah, inilah kemudian yang memberikan kualitas solusi yang cukup baik, yang seolah-olah gabungan dari kebaikan BFS dan kebaikan DFS dalam proses pencarian solusi. Demikian video mengenai DLS dan IDS. Selamat belajar!